Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara doa pagi dari GPD Ibu Dimulya. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, sebelum kita mengawali hari ini dengan segala aktivitas, kita mau awali dulu dengan persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang menguasai seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Itu boleh kami syukuri, bahkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, anugerah-Mu besar, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Pemeliharaanmu bagi kami tetap Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Terima kasih Bapa. Buat pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami di pagi yang cerah, di pagi yang indah, dengan tubuh yang sehat tak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan ini kemurahan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami untuk kami menjadi berkat, menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkan Engkau, kami mau menyukakan Engkau. Biarlah di dalam kehidupan ini kami boleh mengutamakan Engkau menjadi prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa, kalau sebentar kami akan sharing firman Tuhan. Bapa, pengurapan yang baru kami minta untuk hamba-Mu. Sedikit daripada kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Tuhan menolong biar Roh Kudus yang bekerja sehingga apa firman Tuhan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu boleh menjadi berkat baik bagi kami yang menyampaikan, amat terlebih juga bagi saudara-saudara kami yang mendengar mengikuti acara ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita akan segera masuk dalam perenungan firman Tuhan. Yang punya Alkitab ya, yang punya Android ada Alkitabnya, boleh dibuka. Kita akan membaca di dalam kitab Ulangan ya, kitab yang ada di Perjanjian Lama. Pasal yang ke-15. Kita akan sama-sama menyimak. Saya akan membacakan ayat 19 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 19 mulai. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau ini dan seisi rumahmu. Perhatikan ayat 21 Bapak Ibu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, firman itu ada di kitab Ulangan, yaitu bagian daripada kitab di Perjanjian Lama. Ayat ini adalah salah satu ayat yang berisi tentang perintah atau apa yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka ada mengikuti ketentuan daripada Taurat. Di situ ada perintah bahwa anak sulung jantan dari hewan ternak yang dimiliki itu adalah menjadi bagiannya Tuhan. Itu harus dikhususkan ya, menjadi persembahan
menjadi korban bagi Tuhan. Tetapi ingat bahwa anak sulung jantan dari ternak itu pun harus ada dalam ketentuan yang ditentukan dalam ayat yang ke-21, yaitu bahwa untuk memberikan persembahan ini, ternak ini tidak boleh ada cacatnya. Jika timpang atau buta, cacat apapun yang buruk, ya saudara, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Artinya Tuhan tidak mau engkau memberikan persembahan yang tidak berkenan. Engkau memberikan persembahan yang cacat. Saudara terkasih, sekarang itu perjanjian lama, itu Taurat. Saudara akan ngomong, kan kita sudah tidak melakukan persembahan seperti itu. Ya, benar saudara. Tetapi perjanjian lama yang ada di dalam Taurat memang sudah digenapi oleh Tuhan. Tapi itu menjadi refleksi kehidupan kita sekarang. Bahwa kita sebagai umat, orang yang beribadah itu identik dengan memberikan persembahan. Persembahannya dalam bentuk apa? Mungkin kita sudah tidak lagi seperti ternak yang tadi kita baca. Tetapi kita harus membawa persembahan, termasuk persembahan hidup ini, ya saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang disebutkan di situ ada sulung dan jantan, itu berbicara tentang utama, tentang sesuatu yang punya nilai lebih, sesuatu yang berharga, yang bernilai. Ya, itu. Jadi kalau sekarang kita sudah tidak melakukan penyembelihan ternak, persembahan seperti itu, tetapi dalam hidup kita beribadah kepada Tuhan, maka ada banyak persembahan yang harus kita persembahkan di dalam ibadah kita kepada Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari. Itu menjadi refleksi, itu menjadi gambaran. Maka saudara, apa yang kita berikan? Kita tidak selalu memberikan dalam bentuk harta, tidak selalu memberikan dalam bentuk materi, tetapi apapun bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Misalnya, waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, saran saudara, ya. Skill saudara, keahlian saudara, kita semua itu bisa dipersembahkan untuk Tuhan dalam bentuk-bentuk pelayanan, dalam bentuk-bentuk nasihat, dalam bentuk-bentuk pemberian, ya Bapak Ibu. Lalu seperti apa pemberian yang terbaik, yang tidak bercacat, yang tidak timpang? Apakah itu harus yang bernilai mahal? Kalau itu harus bernilai mahal, nanti orang yang tidak kaya kalah dong dengan orang yang kaya. Kalau secara materi atau secara nominal dinilai pemberian kita. Tetapi kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saudara, pada saat kita memberikan, itu kita harus memberikannya dengan sesuatu yang merupakan prioritas, sesuatu yang merupakan nilai yang berharga. Seperti seorang miskin, janda miskin yang memberikan sepeser dibandingkan pemungut cukai, dia bisa memberikan banyak. Nilainya yang mana? Tuhan tidak menilai dari harganya atau nominalnya, tetapi Tuhan akan melihat apakah persembahan itu diberikan dengan prioritas. Dari kekurangan kami kita bisa memberi, atau karena kelimpahan kita. Itu Tuhan menilai. Semuanya itu dinilai di hadapan Tuhan. Dan apakah saudara memberikan uang 100.000, sama-sama 100.000, akan dinilai. Yang mana yang tulus, yang mana yang jujur, yang mana memberikan dengan kasih. Jadi di situ pemberian tidak dinilai dari harga atau nominalnya, tetapi dari ketulusan, dari prioritasnya memberikan yang terbaik. Lalu yang bertanya, terus bagaimana kita memberi kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah membutuhkan dari harta kami. Tuhan tidak membutuhkan dari persembahan kita semua. Karena apa? Bagi Tuhan, langit dan bumi adalah ciptaannya. Kalau dia mau mengadakan apa saja, dia yang berkuasa. Apa artinya persembahan kita?
Tapi Tuhan pernah berkata di dalam Matius 25 ayat 35-36. Yaitu Tuhan berkata, Engkau memberi aku minum saat aku haus, Engkau memberi aku makan saat aku lapar, Engkau memberi tumpangan saat aku dalam musafir ya. Saat aku dalam penjara Engkau menjenguk aku, saat aku sakit Engkau melawat aku. Itu Tuhan pernah katakan kepada murid-murid, pada orang-orang yang mengikutinya. Terus mereka ngomong, kapan Tuhan Engkau sakit? Aku melawat. Kapan Engkau haus? Aku memberi minum. Kapan Engkau lapar? Aku memberi makan. Kapan aku memberi Engkau pakaian saat Engkau telanjang? Pertanyaan, kapan saya memberi kepada Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, ternyata saudara, pada saat engkau memberikan minum kepada saudaramu yang haus, kepada saudaramu yang lapar, kepada saudaramu yang membutuhkan pakaian, pada saudaramu yang sedang sakit, kepada saudaramu yang sedang dalam penjara, engkau melawat. Itu Tuhan katakan, itulah pemberianmu kepadaku. Artinya pemberian kita kepada Tuhan itu diwakilkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun Tuhan berpesan, beri jangan yang cacat, beri dengan kasih, beri dengan tulus, beri dengan ikhlas. Maka itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita memberi karena sisa, jangan kita memberi dengan sungut-sungut, jangan kita memberi dengan motivasi. Itu ya saudara, kita belajar bahwa kita mau belajar memberi dengan tulus, dengan jujur, dengan kasih, dengan memprioritaskan Tuhan. Kita akan memberi, melakukannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui gereja di mana kita ada. Kita bisa melayani, memberikan skill, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran. Semuanya bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang tulus. Itulah pemberian yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini, dan kami percaya biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarnya. Mari kita menutup acara ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sharing firman-Mu, sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar, untuk kami belajar memberi yang terbaik, yang berkenan di hadapan Engkau, supaya apa yang kami lakukan dengan memberi semuanya tidak sia-sia, tetapi boleh berkenan di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau pagi hari ini memberkati setiap kami dengan firman ini. Biarlah itu boleh kami tanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang menuntun, melindungi, menjagai kami. Kami percaya umat-umat Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.